Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 6K, pada mata kuliah IT Audit ini, kami akan mempresentasikan mengenai framework COSO. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devi Nurindasari, saya di sini sebagai moderator. Kemudian ada pemateri, yang pertama itu ada Rindi Wijayanti, ada Nita Friskila Sagala, ada Selvina Yulandari, kemudian yang terakhir ada Putri Balkis. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Rindi Wijayanti. Kepada Rindi Wijayanti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Devi sebagai moderator pada kelompok ini. Saya akan membacakan tentang framework COSO. COSO atau biasa dalam nama panjangnya adalah Commit of Sponsoring Organization of the Trackway Commission. Merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Slide selanjutnya. Ini adalah gambaran dari version COSO dari tahun 1992 dan juga 2004. Dapat kita lihat pada version 1992 atau biasa yang disebut dengan IC Framework, itu terdapat Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information and Communication, dan ada Monitoring. Kemudian kita lihat pada version 2004 atau biasa disebut dengan ERM Framework, itu terdapat monitoring, information dan communication, controlling activity, risk response, risk assessment, event identification, objective setting, dan juga internal environment. Berarti kan COSO sendiri adalah framework yang sangat berkembang dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rindi Wijayanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nita Friskila Sagala. Kepada Nita Friskila Sagala, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO. 1. Control Environment, lingkungan pengendalian. Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. 2. Risk Assessment, penaksiran risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola risiko tersebut. Ketiga, Control Activities, kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tersebut tertentu yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, 4. Information dan Communication, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. 5. Monitoring, pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke Dewan Komisaris. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nita Friskila Sagala. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvina Yulandari. Kepada Selvina Yulandari, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan COSO. Yang pertama adalah COSO 2013-7 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko sebagai berikut. 1. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan. 2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 3.
organisasi mempertimbangkan potensi kekurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Dan yang keempat, organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah Adesan dan Lubeck 2003-263 yang menyebutkan bahwa penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti 1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal. 2. Perubahan standar akuntansi. 3. Hukum dan peraturan baru. 4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengelolaan informasi. Dan yang kelima, pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pelaporan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Selvina Yulandari. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Balkis. Kepada Putri Balkis, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi kelebihan dan kekurangan COSO. Kelebihan COSO, keuntungan implementasi COSO framework akan didapat oleh 1. CEO atau CFO perusahaan Australia yang menerapkan CEC dan mereka memerlukan standar Cybernetics of Slate Test Citation 302 dan 404. 2. CEO atau CFO perusahaan Australia yang menjadi bagian CEC dan mungkin memerlukan layanan kantor pusat untuk beberapa tes. 3. Manajer kunci biasanya dalam keuangan dan auditor internal yang bekerja untuk organisasi di atasnya dan memerlukan bantuan informasi dari CEO atau CFO agar mereka dapat menerapkan standar Cybernetics of Slate. 4. Manajer senior yang memerlukan kepastian organisasi. Apakah telah memiliki sistem kontrol internal untuk menyediakan kemampuan memasarkan dan meningkatkan harga saham. Selanjutnya, kekurangan COSO. Kekurangan COSO yaitu terlalu memfokuskan kepada proses penyelarasan TI dengan strategis perusahaan dan sangat fokus dalam hal desain dan implementasi TI sehingga dalam hal pelayanan dari organisasi atau institusi dikesampingkan, framework COSO lebih mengutamakan kualitas bagian internal dari organisasi atau institusi tersebut daripada bagian pelayanannya. Baiklah, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Balkis. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari materi framework COSO ini, yaitu framework COSO internal control sangat cocok dengan organisasi atau institusi yang ingin memfokuskan kepada pengelolaan finansial. Framework ini mempunyai kerangka-kerangka yang dapat meyakinkan pengelolaan yang baik, terutama kepada pengelolaan keuangan. Pada pengelolaan keuangan, jika dilihat dari investasi terhadap IT, maka keuangan tersebut harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengelolaan yang baik terhadap implementasi IT dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengaturan uang tersebut, contohnya penggelapan uang, sehingga framework ini menawarkan kerangka yang dapat mengelola keuangan dengan baik, bahkan dapat mengelola kinerja dari organisasi tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada materi framework COSO ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.